Baik, ini video lanjutan dari pertemuan yang keempat dengan judul topik pengumpulan data dari sistem komputer. Adapun tujuan dari materi ini yang pertama untuk mengidentifikasi sumber daya yang relevan, untuk menganalisis data secara efektif, dan untuk menyajikan temuan dalam bentuk yang mudah dipahami. Jadi ada 3 tujuan. Tapi di video ini saya hanya memberikan contoh-contoh kasus karena di kelas sudah kita sampaikan bagaimana teoritisnya. Jadi untuk mengidentifikasi sumber daya yang relevan, yang pertama kita harus menentukan dulu apa yang dicari, yang kedua di mana dicari, yang ketiga kapan terjadi. Apa, di mana, kapan. Contoh praktisnya, contoh kasus karyawan mencuri data dari perusahaan. Jadi sumber daya yang relevan itu yang perlu kita lihat, kita cek file yang terakhir diakses apa, log akses servernya, email dengan attachment-nya, baru USB yang connection history-nya. Menganalisis data secara efektif. Langkah-langkahnya filtering, artinya kita pisahkan data yang penting dan tidak penting, baru correlation, hubungan data dari berbagai sumber. Baru interpretation, beri makna pada data yang ditemukan. Contoh praktisnya, data mentah misalnya 10.000 log entry. Setelah dianalisis, ada 5 login attempt dari IP yang mencurigakan. Satu file besar di-download jam 2 pagi. USB device terhubung 5 menit sebelum kejadian. Menyajikan temuan dalam bentuk yang mudah dipahami. Misalnya dalam bentuk visualisasi, grafik, timeline, atau diagram. Strukturnya logis, urutannya kronologis atau kategori. Bahasanya sederhana, hindari jargon teknis berlebihan. Contoh praktis seperti ini. Daripada baru found, ya, yang bahasa yang seperti ini tentu tidak bisa dipahami oleh orang-orang awam. Jadi kita harus membuat visualisasi dalam bentuk grafik, timeline, diagram, strukturnya logis, baru bahasanya sederhana. Tahapan praktis pengumpulan data. Tahap pertama yaitu tetap identifikasi sumber data. Artinya data yang aktif atau live data. Yaitu pada memori atau RAM, bukti yang hilang saat komputer dimatikan, baru running proses, program yang sedang berjalan, network connection atau koneksi aktif. Yang kedua, data pasif atau storage data. Misalnya pada hard disk file, dokumen, gambar, video, sistem logs, yaitu catatan aktivitas sistem, baru registrasi, konfigurasi sistem dan user, baru browser history, yaitu riwayat internet. Data arsip, backup file, yaitu data cadangan, cloud storage, yaitu data yang online, external media, USB atau external hard disk. Teknik pengumpulan dengan live acquisition, yaitu komputer waktu menyala, ada memori dumping, tangkap data dari RAM, network traffic capture, yaitu rekam komunikasi jaringan, volatile data collection, data yang mudah hilang. Yang kedua, static acquisition, yaitu komputer dimatikan, disk imaging, salinan lengkap hard disk, baru file copying, itu salinan file tertentu, baru log collection, yaitu kumpulan log system. Tool sederhana yang bisa kita gunakan, ini yang free, FTK Imager, Disk Imaging, Autopsy, yaitu analisis file system, Wireshark, itu capture network traffic, RAM capture, itu memory dumping. Ini yang komersial, Encase, ini forensik kompresif, baru Clearbright, itu mobil forensik, XY forensik, itu analisis cepat. Contoh di sini adalah studi kasus nyata. Studi kasus yaitu investigasi insider rate.
Tujuannya membuktikan karyawan tadi mencuri data dari perusahaan. Oke, yang pertama kita identifikasi sumber yang relevan. Yang pertama, file akses terakhir 1 jam sebelum dia misalnya resign. Baru log akses server file sharing, email dengan attachment yang besar, USB device connection history. Baru analisis efektif, timeline, yaitu file akses, di copy ke USB, baru dikirim ke email. Baru correlationnya itu USB serial number match dengan device karyawan. Baru aktivitas terjadi outside working hours. Presentasi temuan yaitu karyawan A mengakses file rahasia pukul 18.30, menyalin ke USB device serial misalnya XYZ123 dan mengirim sebagai attachment email pukul 18.45. Kurang lebih seperti itu contoh dan bagaimana penyajiannya. Saya harap dengan video ini Anda semakin paham forensik digital pada topik pengumpulan data pada sistem komputer. Sekian dan terima kasih.